Shalom, puji Tuhan pada malam hari ini kita bisa kembali di dalam ibadah doa. Dan pada malam hari ini kita sama-sama merindukan hadirat Tuhan. Namun sebelumnya kita bersatu di dalam doa. Puji syukur kami naikkan kepadamu Tuhan untuk penyertaan-Mu yang begitu sempurna di dalam hidup kami. Apapun yang boleh kami lewati, kami tahu Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Dan pada malam hari ini kami mau menaikkan pujian dan syukur kami kepadamu Tuhan. Biar Engkau yang selidiki setiap hati kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Inilah penyembahan kami. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Mari kita sama-sama katakan, Bapa Engkau sungguh
Pada malam hari ini Tuhan, kami mencari wajah-Mu. Kami datang menghampiri hadirat-Mu Tuhan. Di saat kami mencari Engkau, Engkau ada untuk kami. Terima kasih ya Yesus. Ku cari wajah-Mu, temukan kasih-Mu. Kau bukan Tuhan yang jauh dari
Pada kesempatan yang baik ini ya Bapa, kami hendak belajar kebenaran firman-Mu. Untuk itu kami mohon kehadiran Tuhan dalam hidup kami menjamah hati kami masing-masing. Melalui kebenaran firman-Mu yang akan kami dengar bersama, kiranya kami beroleh pengertian, supaya kami boleh melakukan firman-Mu ya Bapa. Berkati pemberitaan firman-Mu pada malam hari ini, dan dalam kuasa Roh-Mu yang kudus saja kami serahkan itu semuanya. Kami siap untuk mendengarnya. Terima kasih ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Shalom. Shalom Bapak Ibu dan Saudara sekalian. Pada kesempatan malam hari ini saya mendapatkan tema tentang pengelolaan keuangan yang salah menghambat doa. Pengelolaan keuangan yang salah menghambat doa. Dengan tujuan yang pertama kita dipanggil menjadi pengelola keuangan yang baik. Yang kedua, kegagalan dalam pengelolaan keuangan dengan baik akan menghambat hubungan dengan Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, bukan soal seberapa banyakkah penghasilan yang kita miliki, besar ataupun kecil. Setiap kita harus mengelola keuangan atau penghasilan atau harta kekayaan kita yang kita miliki, Bapak Ibu. Entah melalui penghasilan bulanan ataupun penghasilan bulanan secara tetap ataupun yang tidak tetap. Dikatakan dalam tema yang diberikan, pengelolaan keuangan yang salah menghambat doa. Dari kalimat tersebut Bapak Ibu dapat dibuat sebuah pertanyaan demikian. Bagaimana caranya supaya doa kita tidak terhambat? Jawabnya adalah jika kita melakukan pengelolaan keuangan secara benar tentunya. Jika kita mengelola keuangan dengan cara yang tidak salah atau secara bijak atau secara benar tadi, maka tidak akan menghambat doa kita. Dalam hal ini kita perlu mengetahui bagaimana cara kita dalam mengelola keuangan dengan bijak sehingga tidak menghambat doa. Nah, ini perlu kita pahami bagaimana cara kita dalam mengelola keuangan secara bijak ya, sehingga tidak menghambat doa-doa kita. Ada prinsip-prinsip yang Alkitab ajarkan Bapak Ibu, yang mana pada malam hari ini akan kita pelajari bersama. Prinsip yang pertama adalah kita harus mengakui bahwa Tuhan adalah pemilik segalanya. Kita harus mengakui bahwa Tuhan adalah pemilik segalanya. Di dalam Mazmur pasal 24 ayat 1 dikatakan demikian. Tuhanlah yang empunya bumi serta segala isinya, dan dunia serta yang diam di dalamnya. Kemudian dalam 1 Tawarik 29 ayat 12 dikatakan, sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripadamu dan engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tanganmulah kekuatan dan kejayaan, dalam tanganmulah kuasa membesarkan dan mengokohkan segalanya. Pertanyaannya Bapak Ibu, apakah kita setuju bahwa segala sesuatunya adalah milik Tuhan? Segala sesuatunya. Harta kita, kekayaan kita, deposito kita, tabungan kita. Bukan cuma itu, tetapi juga apa? Pengetahuan kita, kepandaian kita, keterampilan kita, talenta kita, kemampuan bermain musik. Ada banyak hal yang kita miliki. Namun yang perlu kita tanyakan, apakah kita percaya bahwa semuanya itu adalah milik Tuhan? Benarkah kita mengakui bahwa semuanya adalah milik Tuhan? Melalui ayat-ayat yang kita baca di atas, bahwa semua adalah milik Tuhan. Bahkan kita sudah ditebus. Keselamatan yang kita terima dari Kristus, itu adalah pemberian Tuhan. Kita ditebus secara lunas oleh darah Yesus sendiri kayu salib.
tubuh kita, hidup kita ini bukan milik kita sendiri, tetapi milik Sang Penebus. Artinya segala apa yang kita punyai, baik dalam diri ataupun yang kita terima dalam harta kekayaan, milik yang Tuhan berikan pada kita, itu adalah pemberian milik Tuhan. Apakah ada pengakuan itu? Ini yang pertama. Prinsip yang pertama ini tidak boleh kita abaikan Bapak Ibu dalam mengelola keuangan. Karena keuangan kita, harta milik kita itu adalah bagian daripada milik Tuhan sendiri yang dititipkan kita. Itu sebabnya perlu dikelola dengan baik. Untuk mengelolanya, pertama-tama harus ada pengakuan. Apakah kita setuju bahwa semua yang kita miliki adalah milik Tuhan? Kalau Bapak, Ibu, Saudara sekalian setuju bahwa segalanya adalah milik Tuhan, baru kita bisa melangkah langkah berikutnya. Jadi, apakah kita setuju? Setujukah kita bahwa segala sesuatunya milik Tuhan? Mungkin orang-orang di dunia sana yang tidak mengenal Tuhan, oh tidak, ini harta-harta saya. Ini hasil kekuatan saya bekerja keras. Ini hasil pengetahuan saya belajar sehingga saya bisa bekerja dengan kemampuan itu menghasilkan kekayaan, uang, harta benda, dan lain sebagainya. Boleh saja, tetapi ingat, kita adalah orang-orang yang sudah ditebus oleh Kristus sendiri. Segala sesuatunya berasal dari Tuhan. Nah, pengakuan ini penting Bapak Ibu, supaya apa? Kita bisa melangkah selanjutnya, bisa mengatur, bisa mengelola keuangan kita. Kalau tidak ada pengakuan ini, bagaimana kita mau mengelolanya? Karena pengelolaan ini tentu nanti berkaitan erat dengan apa yang firman Tuhan ajarkan. Nah, prinsip pertama, kita harus mengakui bahwa Tuhan adalah pemilik segalanya. Nah, ini kalau kita setuju, maka barulah kita bisa melangkah selanjutnya pada prinsip kedua. Bagaimana cara kita dalam mengelola keuangan dengan bijak sehingga tidak menghambat doa kita? Prinsip yang kedua adalah kita harus mempersembahkan persepuluhan bagi Tuhan. Ada mungkin di antara kita atau di luar sana yang tidak setuju dengan perpuluhan. Tidak setuju dengan perpuluhan. Tetapi Gereja Bethel Indonesia Sinode GBI menyetujui tentang perpuluhan ini. Persembahkan perpuluhan kita kepada Tuhan. 10% dari segala penghasilan bersih kita. Di dalam Maleakhi pasal 3 ayat 10 dikatakan demikian. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di dalam rumahku, dan ujilah aku. Firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak akan membukakan tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan? Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, soal persepuluhan ini merupakan haknya Tuhan, kewajiban kita. Karena yang pertama kita tadi di prinsip pertama kita sudah mengakui bahwa segalanya, semua yang kita miliki adalah berasal dari Tuhan, milik Tuhan. Maka kalau Tuhan menetapkan 10% dari semua yang kita terima, itu haknya Tuhan kan? Kita tentunya tidak akan apa? Tidak akan segan-segan memberikannya. Tidak berat hati karena ini memang milik Tuhan. Sejak semula saya menyadari bahwa ini semua milik Tuhan. Jadi kalau Tuhan mewajibkan 10%-nya, memang itu haknya Dia. Kenapa kita harus menahannya? Ini hak Dia kok. Berikan perpuluhan kepada Tuhan, bukan kepada hamba Tuhan, bukan kepada gembala sidang, bukan kepada pengerja, bukan kepada yang lain, tetapi berikan kepada Tuhan. Besar ataupun kecil, berikan. Masalah nanti penggunaannya jangan takut. Itu milik Tuhan. Bila disalahgunakan, tentu Tuhan yang akan berperkara. Kita tidak usah
Bingung. Itu milik Tuhan kok. Sejak awal kan milik Tuhan. Jadi ya biar Tuhan saja yang berperkara. Berikan perpuluhan kepada Tuhan, dalam hal ini ke gereja. Gereja lokal, di mana kita beribadah, bertumbuh, dilayani. Di sanalah perpuluhan kita kumpulkan. Supaya apa? Supaya digunakan untuk pelayanan, untuk pekerjaan Tuhan. Nanti dibagi-bagi, ada pos-posnya tertentu. Dan itu pasti dipertanggungjawabkan. Pertama-tama pertanggungan jawabnya adalah kepada Tuhan. Nah, jadi kita perlu menyadari bahwa perpuluhan ini adalah haknya Tuhan. Jangan kita tahan. Bila kita tahan itu berarti kita merampok milik Tuhan sendiri. Bayangkan manusia atau sebuah keluarga karena hartanya dirampok, itu hal biasa Bapak Ibu. Dirampok, berita-berita perampokan hal biasa. Tetapi sungguh mengherankan ketika dikatakan kita menahan perpuluhan sebagai milik Tuhan itu sebagai apa? Perampok, robber, merampok milik Tuhan. Yang kita rampok bukan manusia biasa, tetapi apa? Tuhan. Bayangkan, manusia bisa berani, seberani itukah kita? Mungkin kan tidak ada konsekuensinya, belum tentu. Nanti Tuhan akan berperkara. Tentu Tuhan akan berperkara. Tiba-tiba kita mengalami sesuatu masalah. Bisa jadi Bapak Ibu. Jadi memberikan perpuluhan adalah memberi kepada Allah yang menjadi haknya. Itu wajib kita lakukan. Ingat bahwa semua milik Allah dan kita hanya pengelolanya. Ya. Semua milik Tuhan, kita ini pengelolanya. Ya kita kelola. Oh ini 10% perpuluhannya untuk Tuhan. Ya sudah sisihkan. Salah seorang rekan saya memberikan informasi ketika mendapat penghasilan secara bulanan tetap, dia langsung saya potong untuk perpuluhan. Ya kan? Bisa saja langsung dipotong supaya tidak lupa ya. Bagus. Tetapi kita perlu itu kalau secara tetap. Bagaimana kalau tidak tetap? Lalu bagaimana menghitungnya? Ya 10%. Misalnya seorang pedagang jual beli mobil. Dia membeli sebuah mobil katakanlah Kijang harga 40 juta, Kijang bekas ya, 40 juta, lalu diperbaiki, dipoles dan sebagainya, bannya mungkin diganti dan sebagainya. Nah, itu menghasilkan kira-kira biayanya 5 juta. Lalu dijual, lakunya 50 juta. Bagaimana menghitungnya? Hasil jual tadi, penjualannya itu dikurangi apa? Modal dan lain-lainnya tadi. Ongkos poles dan sebagainya, perbaikan tadi. Jadi perbaikannya 5 juta. Jadi kalau dijual 50 juta, perpuluhannya berapa? Selisihnya berapa? 50 juta dikurangi 45 juta. Selisihnya 5 juta. Dari 5 juta itulah hasil bersihnya. Maka 10%-nya yaitu 500.000 sebagai apa? Persembahan perpuluhan kepada Tuhan. Bukan 50 juta kali 10%, 5 juta modal. Modalnya berapa? Nah itu ya. Jadi itu kalau tidak tetap, bagaimana dengan yang lainnya? Bisa dihitung. Pendapatan kan ada pendapatan bulanan, ada pendapatan yang sifatnya temporer. Ya yang temporer itu ya tinggal dihitung saja. Atau nanti kalau temporernya itu bisa dijumlahkan di akhir bulan, ya silakan. Bawalah perpuluhan sebagai apa? Persembahan wajib. Ini dasar sekali Bapak Ibu. Kalau yang dasar saja tidak bisa, kita masih ngeyel, tidak mau, ya susah. Nah, perpuluhan bawalah kepada Tuhan. Nah, lalu bagian kita yang kita kelola apa? Sejak semula kita sudah kelola Bapak Ibu. Pengelolaannya adalah 10% untuk Tuhan, ya. Lalu yang 90% untuk kita kelola, untuk kehidupan kita. Ada banyak cara dalam mengelola keuangan tersebut atau penghasilan. Saya belajar dalam
sesi persiapan pernikahan itu, di sana juga ada cara-cara keluarga mengelola keuangan supaya keuangan merdeka. Bahkan di seminar-seminar saya juga belajar. Saya mendapatkan paling tidak ini, 10% sebagai perpuluhan. Ini untuk yang berkeluarga ya. Lalu 10-20% sebagai tabungan. Lalu 60-70% untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Makan, minum, biaya kontrak, biaya sekolah, dan lain sebagainya. Lalu 10%-nya adalah lain-lain. Artinya untuk kesehatan, biaya tak terduga, persembahan, untuk menolong orang, dan lain sebagainya. Itu kalau untuk sudah berkeluarga. Tapi kalau untuk yang membujang, tidak menikah, tetap 10% buat Tuhan. Lalu bisa dia 40%-nya buat tabungan, lalu 40% untuk kebutuhan hidup, dan 10% lainnya untuk apa? Ya lain-lainnya tadi. Kita belajar menentukan skala prioritas juga di situ. Nah, kalau kita sudah tertib, tentu dengan catatan tersebut pengelolaan yang baik tadi, tentu ada karena ada tabungan, kan sedikit demi sedikit kalau nabung menjadi bukit. Peribahasa mengatakan menabung sedikit demi sedikit pada akhirnya menjadi bukit. Banyak Bapak Ibu, banyak. Dan itu kita butuhkan untuk masa-masa yang akan datang. Kita butuhkan untuk masa-masa datang. Artinya di masa-masa tua pun kita akan tetap memiliki harta kekayaan yang dari Tuhan. Nah, tentu bagi orang pengusaha-pengusaha tertentu mungkin lebih banyak, penghasilannya banyak, tabungannya juga banyak. Nah, itu juga menjadi keindahan. Tadi dikatakan bahwa tidak peduli seberapa banyak penghasilan kita, yang penting kita harus punya perencanaan, mengelola dengan tertib, dengan benar. Jangan sampai sekalipun kita sudah meyakini ini harta semua adalah milik Tuhan, lalu 10% diberikan Tuhan. Nah, yang 90% tidak kita kelola dengan baik. Lalu kita dengan memenuhi gaya hidup kita, bukan memenuhi kebutuhan hidup, tapi gaya hidup kita kedepankan. Akhirnya seseorang bisa kekurangan keuangan, kekurangan. Nah, ketika kekurangan ini biasanya orang bisa tergoda kalau misalnya ada hutang. Pakai kartu kredit gampang, disediakan hutang-hutang bisa. Lalu kita mencoba berhutang. Hati-hati Bapak Ibu. Di dalam Amsal 22 ayat 7 dikatakan demikian. Orang kaya menguasai orang miskin, yang berhutang menjadi budak dari yang menghutangi. Nah, berhutang itu sendiri tidak berdosa. Tetapi yang berdosa apa? Ketika kita tidak mau membayar atau tidak bisa membayar, nah ini menjadi jerat. Coba saja orang berhutang pada rentenir ya. Hutangnya berapa, bunganya berapa, mencekek leher, ya kan? Ya namanya kita sudah setuju di awal, setuju, ya kan? Hutang. Sekali lagi berhutang itu tidak berdosa, tetapi hati-hati dengan berhutang. Kalau kemampuan kita bisa membayarnya, oke, silahkan, disesuaikan saja. Tetapi biasanya kalau sampai orang berhutang karena tidak bisa mengatur keuangan, nah ini yang celaka. Kalau berhutang karena membeli sebuah rumah secara kredit, nah itu lain lagi, kan sudah diatur. Toh itu juga oleh developernya atau pihak bank akan dilihat kemampuan kita, nah itu bisa diatur. Oh ini bisa, ini tidak bisa, tentu ditolak dengan berbagai alasan. Ya, jadi hati-hati dengan yang namanya hutang. Bila mana kita berhutang, segeralah untuk melunasi. Saya ini merasakan betapa sakitnya ya, ketika uang kita dipinjam orang tidak balik. Tidak banyak waktu itu, tidak banyak, hanya 2 juta. Waduh sakit saya. Kok nggak balik-balik? Nah, tapi saya akhirnya berdoa saja. Saya doakan orang tersebut. Tuhan kiranya Engkau memberkati orang tersebut supaya bisa membayarnya. Ini anak Tuhan juga, kasihan kan? Masa berdosa, nanti doanya tidak terjawab atau terhambat ya. Akhirnya suatu ketika saya membutuhkan untuk penyelesaian studi saya,
untuk biaya fotokopi saja saya tidak punya. Dia datang dan tepat pada waktu itu selesai sudah. Jadi tidak ada rasa hubungan kita sebagai teman itu baik kembali. Coba kalau gara-gara hutang lalu tidak bisa menyelesaikannya, rusaklah hubungan. Sehingga bagaimana kita bisa berdoa tentu akan terhalang. Nah, selesaikan dengan segera, itu prioritaskan untuk penyelesaiannya. Dan hati-hati dengan gaya hidup. Selanjutnya, bagaimana cara kita mengelola keuangan yang dengan bijak sehingga tidak menghambat doa kita? Prinsip yang ketiga adalah prinsip saling, yaitu kita harus saling menunjukkan berbuat kasih. Di dalam 2 Korintus 8 ayat 13-14 dikatakan demikian. Sebab kamu dibebani bukanlah supaya orang-orang lain mendapat keringanan, tetapi supaya ada keseimbangan. Maka hendaklah sekarang ini kelebihan kamu mencukupkan kekurangan mereka, agar kelebihan mereka kemudian mencukupkan kekurangan kamu, supaya ada keseimbangan. Selanjutnya dalam 1 Yohanes 3 ayat 17 dan 18 dikatakan, barang siapa mempunyai harta duniawi dan melihat saudaranya menderita kekurangan, tetapi menutup pintu hatinya terhadap saudaranya itu, bagaimanakah kasih Allah dapat tetap di dalam dirinya? Anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Bapak Ibu, Tuhan itu mengizinkan segala sesuatunya terjadi atas kehidupan anak-anaknya. Ada orang yang bekerja, ada orang yang malas. Nah, yang malas jangan dilihat. Orang yang bekerja dengan keras pun kadang-kadang ya hasilnya cuma sedemikian. Tetapi kalau disyukuri, ya tidak menjadi masalah. Apakah orang Kristen semuanya kaya? Apakah semua orang Kristen semuanya kaya? Tidak, Bapak Ibu. Apakah semuanya miskin? Juga tidak. Artinya ada yang kaya, ada yang miskin. Nah, bagi mereka yang kaya mungkin sudah melakukan pengakuan, ini semua harta milik Tuhan, lalu berikan perpuluhan, lalu dia atur keuangannya. Yang 90% ada tabungan dan sebagainya. Semakin hari keuntungan semakin besar. Pertanyaannya, dengan bertambahnya harta, dengan bertambahnya kekayaan, bagaimana ketika melihat ada dari anggota jemaat katakanlah yang tidak mempunyai, yang berkekurangan, yang sakit, dan lain sebagainya. Apakah tindakannya? Ini yang penting. Alkitab mengajarkan supaya kita menunjukkan kasih, tetapi bukan sekedar perkataan, tetapi perbuatan. Coba, kalau kita pikir ada orang yang menderita, itu sebetulnya kesempatan Bapak Ibu. Apalagi saudara seiman kan. Kalau ada yang kekurangan, kesempatan bagi kita yang berkelimpahan. Untuk apa? Mengulurkan tangan, kesempatan berbuat kasih. Ini kesempatan. Coba kalau semuanya berkelimpahan, bisakah kita berbuat kasih untuk menolong orang yang kekurangan? Tidak ada yang kekurangan, tidak bisa kan? Tetapi justru karena ada yang menderita, ada yang sakit, ada yang berkekurangan, ada yang tidak bisa menyekolahkan anaknya. Itu sebuah kesempatan Bapak Ibu. Berita baik buat kita yang berkelimpahan. Kita keluarkan harta kita, milik kita. Toh itu semua kan milik Tuhan. Kita hanya pengelolanya. Kita berikan saja. Di gereja kita ada yang namanya orang tua asuh ya, untuk anak-anak yang berkekurangan, yang memerlukan biaya. Itu ada di sekretariat, ada yang jemaat-jemaat yang menyetorkan. Walaupun tidak banyak, tetapi itu berarti dia telah menunjukkan bagaimana mengelola keuangannya. Dia cukupkan dirinya, tidak digunakan, sayang, kan lebih baik untuk saya makan saja di restoran. Saya mau memenuhi gaya hidup saya, terserah itu uang saya. Nah, ini kesalahan, ini fatal. Fatal. Jadi Bapak Ibu, kesempatan buat kita untuk berbuat kasih secara nyata. Dan bagi yang ditolong itu juga kesempatan, dia menyediakan dirinya untuk ditolong kok. Artinya kita saling menunjukkan berbuat kasih.
Bila ketiga hal tadi kita lakukan Bapak Ibu, pertama prinsip pengakuan bahwa semua harta milik Tuhan, lalu kita kelola, kita beri persembahan per bulan kepada Tuhan, yang 90% kita kelola, lalu kita juga dari semua 90% tadi, kita juga mempraktekkan saling kasih, saling menolong, perbuatan kasih, bukan sekedar perkataan tapi tindakan nyata. Maka kita sesungguhnya sudah berada di pihak Tuhan. Kalau berada di pihak Tuhan, kalau kita bertindak sesuatu, Tuhan tuh tahu bagaimana tidak, Tuhan tidak akan menjawab doa kita. Jadi doa kita tidak akan terhalang, karena kita sudah melakukan prinsip-prinsip tadi. Mari pada malam hari ini kita semua merenungkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah kebenaran firman Tuhan yang sudah kita dengar bersama mengubah hati kita, sehingga kita tergerak dengan sungguh-sungguh untuk mentaati kebenaran firman Tuhan. Amin buat kebenaran firman Tuhan. Saatnya kita menyanyikan pujian, ku di tanganmu, ku di hatimu, di pikiranmu dan di perasaanmu. Katakan, ku di tanganmu, ku di hatimu, di pikiranmu, di rencanamu, tak pernah ku sendiri. Katakan, ku di tanganmu. Benar Bapa, kami semua berada di tangan Tuhan. Kami di hatimu ketika kami melakukan kebenaran firman-Mu. Sementara musik menaikkan pujian ini, mari kita renungkan bersama. Hari ini, di manakah posisi hati Anda dan saya? Hari ini, di manakah keberadaan Anda dan saya? Lihat dunia sekitar kita. Lihat ada berbagai sakit penyakit, wabah yang menimpa. Ada banyak hal yang terjadi di dunia ini. Pertanyaannya adalah di manakah posisi kita? Apakah kita berada di posisi Tuhan? Atau justru berseberangan dengan Tuhan? Manakala kita berada di posisi Tuhan, ingatlah, Tuhan beserta kita. Tuhan akan berperkara dengan kita ketika kita memohon pertolongannya, berdoa kepada Dia. Karena Tuhan berada bersama kita, Dia tidak akan segan-segan menjawab doa kita, doa Anda, doa saya. Sebaliknya ketika kita berada di lawan Tuhan, bukan berada di posisi Tuhan, maka tentu kita akan berseberangan dengan kehendak hati Tuhan. Pikirkan, mari kita pikirkan berada di mana posisi kita pada hari ini. Mari melalui cara mengelola keuangan yang bijak dan benar, maka doa tidak akan diabaikan, melainkan doa kita akan didengar oleh Tuhan. Katakan sekali lagi, ku di tanganmu, ku di pikiranmu. Ku di tanganmu ya Tuhan, ku di hati. Pastikan di tangan Tuhan, di hati Tuhan. Pikiranmu, di rencanamu, tak pernah ku sendiri. Ku di tanganmu Tuhan, saya menyerahkan. Ku di tanganmu, ku di hatimu, di pikiranmu,
kasih Tuhan untuk firman-Mu pada malam hari ini yang mengingatkan setiap kami untuk kami bijak dalam mengolah keuangan kami Tuhan. Dan saat ini Tuhan kami mau menaikkan doa-doa syafaat kami. Biar kiranya Engkau sendiri yang mendengarnya dan menjawabnya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Nyatakan kemuliaan-Nya pada segala bangsa, biar kuasa-Nya dinyatakan berlimpah. Bangkitlah gereja Tuhan, pandang sekelilingmu. Generasi ini selamatkan ya Tuhan. Ini doaku, nyatakan kemuliaan-Nya pada segala bangsa, biar kuasa-Nya dinyatakan berlimpah. Bangkitlah gereja Tuhan, pandang sekelilingmu. Generasi ini selamatkan ya Tuhan. Ini doaku. Mari Bapak Ibu Saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi, kita bersatu hati, kita berdoa buat pokok doa kita yang pertama. Bapa kami dalam kerajaan surga, saat ini kami bersehati, kami berdoa. Kiranya Tuhan memberikan hikmat marifat kepada setiap umat-Mu Tuhan, jemaat-Mu Tuhan di tempat ini, agar dapat mengelola berkat yang Tuhan sudah berikan. Anugerah Tuhan yang besar dalam setiap keluarga, setiap pribadi, sehingga setiap keluarga diberkati di dalam setiap pekerjaan dan usaha mereka. Khususnya dalam menghadapi pandemi COVID-19 ini. Tanpa hikmat daripada Tuhan, maka kami tidak mampu untuk menjalani hari-hari di depan kami. Kami perlu hikmat Tuhan. Kami perlu Tuhan sebagaimana Yusuf Engkau pakai untuk mengelola berkat yang Tuhan percayakan. Sehingga dalam masa sulit sekalipun, dalam masa sukar sekalipun, kami dapat menjadi berkat dan berbagi bagi saudara-saudara kami. Dan kami percaya berkat Tuhan akan terus tercurah bagi setiap umat Tuhan di tempat ini. Berdoa juga bagi jemaat yang sedang dalam pergumulan, dalam masalah hidup mereka, dalam sakit penyakit, bahkan mencari pekerjaan dan masalah keluarga. Tuhan Allah, Engkau yang mengetahui lebih lagi apa yang dibutuhkan setiap umat-Mu ya Tuhan. Jangan seorang pun di antara kami, jangan satu pun keluarga yang menyerah dengan menghadapi begitu banyaknya pergumulan masalah hidup. Karena kami tahu masalah yang kami hadapi, masalah yang dihadapi oleh umat-Mu tidak akan pernah melebihi kekuatan mereka. Ada jalan keluar, ada kekuatan yang baru di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami menopangnya di dalam doa malam hari ini ya Tuhan. Bahkan kami juga berdoa buat setiap kegiatan, program yang akan dilaksanakan oleh gereja kami GB Petamburan. Kami menyerahkannya ke dalam tangan Tuhan. Tuhan yang sudah memulai, Tuhan juga akan menyempurnakan gereja Tuhan di tempat ini. Kami bergandengan tangan, kami boleh saling menopang, menguatkan satu sama lain. Sehingga kami tetap ada di dalam ladang pelayanan Tuhan. Khususnya buat setiap program-program, kegiatan-kegiatan yang akan kami lakukan bersama-sama Tuhan. Dengan kekuatan daripada Roh Kudus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kiranya pertolongan Tuhan hadir kepada setiap kami, setiap keluarga tepat pada waktunya. Dan jalan Tuhan, jalan yang terbaik yang kami nantikan setiap saat. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah.
mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Baik Bapak Ibu Saudara-saudara, sebelum kita menaiki pokok doa, Mazmur pasal 33 ayat 12 berkata, berbahagialah bangsa yang Allahnya ialah Tuhan, suku bangsa yang dipilihnya menjadi miliknya sendiri. Mari kita berdoa di mana gereja-gereja yang ada di Indonesia supaya dapat melaksanakan amanat agung. Saudara boleh lihat sebentar dan saudara dukung di dalam doa. Oke, baik. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami percaya bahwa berkat-berkat Tuhan melimpah dalam hidup kami. Dan kami percaya juga bahwa berbahagialah bangsa yang Allahnya ialah Tuhan, suku bangsa yang dipilih menjadi miliknya sendiri. Untuk itu saat ini kami berdoa untuk gereja-gereja yang ada di Indonesia. Tuhan, supaya kami dapat melaksanakan amanat agung, yaitu pemberitaan Injil Yesus Kristus. Supaya gereja-gereja bergandengan tangan, sinergi, saling membangun, saling bergandengan tangan, meninggikan nama Yesus Kristus, memberitakan kabar baik, sehingga ada banyak jiwa yang diselamatkan, ada banyak jiwa yang dipulihkan, ada banyak jiwa direbut dari api neraka. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami berdoa untuk hamba-hamba Tuhan yang melayani di daerah-daerah yang sulit dijangkau. Mungkin mereka mengalami kesulitan-kesulitan, bahkan mereka dianiaya, mereka ditolak. Pada saat ini kami berdoa kiranya Tuhan memberikan kekuatan iman yang luar biasa, sehingga mereka sekali mengikuti Yesus walaupun kesulitankah, melalui penderitaankah, mereka tetap setia mengikuti Tuhan. Berkati, berikan kekuatan, kemampuan, kecukupan kepada mereka ya Tuhan, sehingga ada banyak jiwa yang di daerah-daerah sulit dijangkau bagi kemuliaan nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa untuk gereja-gereja yang sedang membangun di daerah-daerah. Tuhan, mereka membutuhkan tempat ibadah yang berkualitas dan baik, sehingga ada jiwa-jiwa boleh datang beribadah. Kami berdoa Tuhan, Engkau Allah yang akan memenuhi segala keperluan mereka menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Sehingga gereja-gereja yang sedang membangun tidak terbengkalai, tetapi Tuhan yang menolong, Tuhan mencukupi, sehingga bangun tepat pada waktunya. Umat Tuhan dapat beribadah dengan baik dan setia mengikuti Tuhan. Terpujilah namamu Yesus Kristus. Kami menyerahkan gereja-gereja hamba-hamba Tuhan dan gereja-gereja yang sedang membangun. Kami akan melihat kemuliaan Tuhan dinyatakan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, kita telah sama-sama menaikkan doa syafaat kita, dan pada malam hari ini kita diberi kesempatan untuk memberikan persembahan bagi nama Tuhan. Kita bersatu di dalam doa. Kembali kami mengucap syukur Tuhan untuk kasih setiamu, untuk berkat-Mu Tuhan, kalau Engkau telah memberkati kami. Dan pada saat malam hari ini Tuhan, kami mau memberikan apa yang kami punya Tuhan, biar kiranya boleh menjadi alat untuk kemuliaan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siap memberi dengan sukacita. Amin. Selamat memberi dengan sukacita. Tuhan Yesus memberkati. Langkahku, ku kan selalu
terima kasih untuk persembahannya. Tuhan Yesus memberkati dan kita akan mengakhiri ibadah doa pada malam hari ini dan kita akan menerima doa berkat. Kami tidak dapat jalan sendiri tanpa-Mu Tuhan. Kami butuh pertolongan-Mu Tuhan. Ku tak dapat jalan sendiri, Tuhan, tolonglah daku. Biarlah sinar-Mu menerangi ku, sebab ku tak dapat jalan sendiri, sebab ku tak dapat jalan sendiri, sebab ku tak dapat jalan sendiri. Haleluya. Tuhan Yesus, sungguh kami tidak dapat berjalan sendiri. Kami selalu butuh pertolongan dan tuntunan tangan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Karena itu kami menyerahkan diri kami selama seminggu ke depan ini di dalam tangan-Mu Tuhan. Kami serahkan diri kami supaya Engkau menuntun hidup kami. Dan kami percaya bahwa tangan-Mu yang berkuasa akan terus membimbing hidup kami. Dan sekarang Tuhan, kami akan menutup ibadah doa ini. Kami akan menerima berkat daripada-Mu. Karena itu sekarang saudara-saudaraku, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Karena itu sekarang terimalah dengan sukacita anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, serta persekutuan dengan Roh Kudus menyertai saudara sekalian hari ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Selamat malam. Tetap berdoa. Sampai jumpa Selasa yang akan datang. Haleluya.